Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin from Class Management 24C. And in this video, I will explain employee development. Sini kita akan membahas apa sih employee development itu. Employee development atau pengembangan karyawan adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi karyawan agar mereka bisa bekerja lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pengembangan karyawan tidak hanya melalui pelatihan formal, bisa juga lewat coaching, mentoring, rotasi jabatan, atau proyek-proyek baru yang menantang kemampuan mereka. Tujuan dari employee development sendiri adalah yang pertama meningkatkan kompetensi karyawan. Artinya, pengembangan ini bertujuan agar karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, melalui pelatihan, workshop, atau mentoring, karyawan bisa menjadi lebih profesional, efisien, dan produktif. Dengan begitu, hasil kerja mereka juga akan semakin berkualitas. Yang kedua, mempersiapkan karyawan untuk jenjang karir berikutnya. Jadi, program employee development ini membantu karyawan agar siap naik jabatan atau berpindah ke posisi yang lebih tinggi. Contohnya, dari staff menjadi supervisor. Jadi, perusahaan tidak perlu mencari orang baru dari luar karena sudah memiliki SDM yang siap secara kemampuan dan mental untuk promosi jabatan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja. Ketika karyawan merasa diperhatikan dan diberi kesempatan untuk berkembang, mereka akan merasa dihargai. Hal ini otomatis meningkatkan motivasi dan loyalitas terhadap perusahaan, karena mereka melihat ada masa depan dan kejelasan karir di tempat kerjanya. Lalu yang keempat, menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Di dunia bisnis terus berubah, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi. Nah, dengan adanya employee development ini, karyawan bisa terus beradaptasi terhadap perubahan tersebut dan tidak tertinggal, sehingga perusahaan tetap bisa bersaing di pasar. Jadi bisa dibilang employee development itu bukan hanya menguntungkan karyawan, tapi juga menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa bentuk atau metode pengembangan karyawan yang biasa dilakukan perusahaan. Di antaranya ada training atau pelatihan. Nah, pelatihan ini adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan. Contohnya seperti pelatihan komputer, pelatihan komunikasi, atau pelatihan pelayanan pelanggan. Biasanya, pelatihan ini bersifat jangka pendek dan fokus pada keterampilan tertentu. Yang kedua, ada coaching dan mentoring. Nah, kalau coaching dan mentoring ini lebih ke arah bimbingan personal. Coaching biasanya dilakukan oleh atasan langsung untuk membantu karyawan mencapai target tertentu. Sedangkan mentoring dilakukan oleh senior yang membimbing karyawan junior dalam pengembangan karir. Yang ketiga ada job rotation, yaitu memindahkan karyawan ke posisi atau divisi berbeda dengan menambah pengalaman dan wawasan baru. Tujuannya supaya karyawan lebih fleksibel dan memahami berbagai aspek organisasi. Yang keempat ada job enrichment. Metode ini menambah tanggung jawab atau tantangan baru dalam pekerjaan yang sama. Misalnya, memberi tanggung jawab proyek tambahan agar karyawan bisa berkembang tanpa harus dipindah posisi. Yang terakhir ada education and career development programs. Nah, perusahaan kadang juga memberi beasiswa atau dukungan pendidikan agar karyawan bisa lanjut kuliah atau mengikuti kursus profesional. Nah, peran HR di sini sangatlah krusial. HR bukan cuma mengatur administrasi, tapi juga penggerak utama pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa peran HR dalam employee development, antara lain mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, menyusun program pengembangan yang sesuai dengan tujuan perusahaan, menyediakan fasilitas seperti pelatihan internal, seminar, atau sertifikasi, dan mengevaluasi hasil dari setiap program pengembangan, apakah efektif atau belum. Nah, HR juga harus memastikan bahwa setiap karyawan punya kesempatan yang adil untuk berkembang, tanpa memandang jabatan atau masa kerja.
Kalau program pengembangan ini dijalankan dengan baik, manfaatnya banyak banget bagi perusahaan maupun karyawan. Nah, bagi perusahaan sendiri, manfaatnya adalah produktivitas meningkat, kualitas kerjanya lebih baik, dan tingkat turnover atau karyawan keluar jadi lebih rendah. Sedangkan bagi karyawannya, keterampilan mereka akan meningkat, mempunyai peluang karir yang lebih besar, dan juga merasa lebih puas dan termotivasi di tempat kerja. Dengan kata lain, employee development ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan. Penting, employee development ini pelaksanaannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering muncul, yaitu biaya pelatihannya yang tinggi, terutama di perusahaan kecil, karyawan yang kurang termotivasi untuk ikut program pengembangan, dan juga kurangnya waktu dan dukungan dari manajemen. Karena itu, HR perlu mencari cara kreatif seperti pelatihan online, sharing session internal, atau program magang lintas divisi agar lebih efisien. Bisa kita simpulkan bahwa employee development adalah proses berkelanjutan untuk mengembangkan potensi karyawan agar mampu berkontribusi maksimal bagi perusahaan dan karirnya sendiri. Jadi, ketika perusahaan peduli dengan pengembangan karyawannya, maka hasilnya bukan hanya kinerja yang meningkat, tetapi juga suasana kerja yang lebih positif dan produktif. That concludes my presentation on employee development in human resource management. I hope this explanation has increased our understanding of the importance of developing employees, not just evaluating them. Thank you for watching and see you in the next video.